Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbus samawati wal ard. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana rasuluhu al-mustafa habibuhu al-mujtaba. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa man iqtafa bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali kajian kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, kembali Allah mudahkan kita semua duduk di majelis ilmu sehingga mendapatkan peluang besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa ala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini dan nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpahkan juga kepada keluarga beliau yang beriman dan sahabat-sahabat beliau al-kiram dan seluruh umat beliau tanpa terkecuali. Baik, ma'asyiral muslimin, kita akan lanjutkan kembali membahas fikih kurban. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas sejumlah poin terkait dengan hewan kurban. Kita ulang sedikit agar kembali ingat. Kurban atau istilah Arabnya udhiyah secara bahasa adalah waktu duha, ya, atau sembelihan di waktu duha. Adapun secara syariat, udhiyah adalah hewan yang disembelih di Idul Adha dan hari-hari tasyrik berupa onta, sapi dan juga kambing. Dalam rangka apa? Dalam rangka gaya-gayaan, gitu. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Baik, terkait dengan hukum juga sudah kita sampaikan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan wajib, sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, dan saya condong kepada pendapat yang menyatakan sunnah muakkadah. Ini sunnah yang sangat ditekankan, jadi sangat tidak layak bagi orang yang mampu dia tidak berkurban. Baik, kita di pertemuan yang lalu sudah singgung beberapa syarat. Yang pertama, hewan kurban itu harus bahimatul an'am, yaitu sapi, onta, sapi, kemudian kambing. Kerbau disamakan dengan sapi, domba disamakan dengan kambing. Kuda, kuda. Kenapa nggak boleh? Kan lebih mantap ya kuda, lebih mahal. Karena tidak ada dalil. Kita harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan ketentuan syariat dalam beribadah. Baik, terkait dengan waktu, terkait dengan umur sudah juga kita bahas. Jadi harus sesuai umur yang ditetapkan di dalam syariat. Kalau unta maka harus yang sudah berumur 5 tahun. 5 tahun jalan ke 6 tahun, ya. Bukan 4 tahun berapa bulan, enggak. Jadi harus 5 tahun atau lebih, ya. Kalau sapi 2 tahun, ya, sudah masuk 2 tahun jalan ke 3. Adapun kambing 1 tahun. Domba 6 bulan, ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik. Juga sudah kita bahas ada 4 cacat yang tidak boleh ada di hewan kurban. Dan sudah kita sebutkan perinciannya di pertemuan yang lalu. Namun secara garis besar yang tidak boleh adalah yang buta sebelah dan jelas butanya, kemudian yang sakit dan jelas sakitnya, yang pincang dan jelas pincangnya, kemudian yang sangat kurus. Selain ini, ya, selain 4 ini yang disebutkan di sini, maka jika ada itu hanya makruh saja, tidak sampai menyebabkan tidak sah. Selain 4 ini, kecuali
semakin parah atau lebih parah. Jelas kalau lebih parah. Kata Nabi, yang buta sebelah udah jelas butanya. Kalau dua-duanya gimana? Ya lebih parah. Min babil aula, ya lebih utama malah untuk tidak sah. Tapi selain ini, maka tidak masalah. Seperti apa kemarin? Contohnya di buntutnya nggak ada potong gitu ya, atau kupingnya hilang sedikit gitu ya, atau tanduknya nggak ada satu, maka ini tidak masalah. Cuman kita usahakan ketika kita berkurban, maka yang betul-betul bagus ya, tidak ada cacatnya sama sekali. Tapi kalau seandainya ada orang ya gimana punyanya ini atau bisanya ini ya, atau udah beli bagus, qadarullah dia mungkin nabrak gitu ya, akhirnya patah tanduknya, maka nggak masalah. Itu cacat yang tidak menyebabkan tidak sah gitu ya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sering ditanyakan di masalah ini, apakah harus jantan? Kalau betina gimana? Maka tidak masalah ya. Tidak masalah, tidak ada ketetapan harus jantan saja, enggak ada. Betina pun tidak masalah. Kecuali di suatu daerah pemerintahnya melarang. Kan ada di sebagian daerah karena sangat minim sekali ya sapi di sana yang betina, khususnya nanti kalau seandainya betina jadi sembelihin ya tambah langka nanti. Maka sudah kita ikuti peraturan tersebut. Tapi kalau seandainya nggak ada larangan di suatu daerah atau suatu kota gitu atau dimanapun ya, maka nggak masalah. Hukum asalnya mau jantan mau betina tidak masalah. Kadang-kadang ditanyakan mana yang lebih afdol. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat. Sebenarnya ulama hadirin yang dimuliakan oleh Allah melihat mahalnya. Kalau mahal dan gemuk jelas, dibandingkan yang tidak demikian jelas. Tapi kalau seandainya ini gemuk, ini mahal, tapi nggak gemuk gitu ya. Nah, terjadi perbedaan pendapat. Ada ulama yang sebagian ulama bukan ada. Sebagian ulama mengambil lebih utamanya itu dari sisi harganya. Sebagian ulama enggak, dari sisi banyak dagingnya. Ya lah kulihal ya kita sesuai dengan kemampuan ya. Sesuai dengan kemampuan. Kalau saya sendiri maka yang paling banyak dagingnya ya. Yang paling banyak dagingnya karena tujuan utama kita menyembelih kurban itu untuk dibagikan ya, untuk dimakan, untuk dibagikan. Semakin banyak dagingnya maka akan semakin banyak orang yang mendapatkannya. Itu yang yang saya ikuti. Baik, jadi nggak ada ketetapan harus jantan nih, kalau betina nggak sah, ini nggak betul. Kalau seandainya ada yang menyatakan demikian. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut ke syarat berikutnya terkait dengan waktu ya. Terkait dengan waktu. Jadi jangan sampai kita melanggar waktu penyembelihan. Karena mungkin niatnya bagus, niatnya baik, kelamaan harus nunggu Idul Adha, orang-orang udah pada pengen daging di sekarang aja sembelihnya. Maka kita katakan ini bukan kurban. Ini bukan kurban. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Jadi harus sesuai dengan waktu yang ditetapkan di dalam syariat ketika kita ingin berkurban. Kapan? Wa yabtadi'u, kita baca wa yabtadi'u min ba'di salatil 'id in kana al-mudhi fi mawdi'i tuqam fi shalah. Intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mulai waktu penyembelihan itu setelah salat 'id. Setelah salat 'id. Setelah salat 'id dilaksanakan maka itu waktu mulainya. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari di hari terakhir, di hari tasyrik yang terakhir. Hari tasyrik itu kita kan Id itu 10 Dzulhijjah. Nah, 11, 12, 13 ini hari tasyrik. Hari tasyrik ya. Nah, jadi waktu penyembelihan itu mulai dari setelah salat di hari Id tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian 11, 12, 13, nah di akhirnya itu di tanggal 13 ketika matahari tenggelam, itu habis sudah. Ya kalau ba'da asar contohnya, pada asar di 13 Dzulhijjah motong, maka itu masih masuk ya. Masih masuk
dinyatakan sebagai hewan kurban. Jadi jangan sampai sebelum itu ya, sebelum Eid jangan sampai malam takbiran contohnya, malam itunya ya. Jangan sampai seperti itu. Supaya enggak repot besoknya gitu ya. Enggak, harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla shalah fa innama dzabaha li nafsi." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, kata Nabi, maka itu sembelihan hanya untuk dirinya saja, atau sembelihan yang dia peruntukkan untuk keluarganya, sehingga tidak dinilai sebagai kurban. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang punya inisiatif, daripada besok repot gitu ya, ini supaya lebih enak setelah sholat langsung makan, jadi dia sembelih sebelum Id ya, dia sembelih. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk menggantinya, karena itu bukan kurban. Itu bukan kurban. Baik, itu terkait dengan waktu penyembelihan hewan kurban. Baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemana yang lebih utama? Kalau mana yang lebih utama, di awal atau di 11, 12, 13? Maka kita katakan lebih cepat lebih baik. Ya, kebaikan itu kalau bisa disegerakan maka disegerakan. Baik, kalau bisa disegerakan maka disegerakan. Pernah terjadi polemik, dan saya rasa berulang kali ketika terjadi perbedaan Lebaran itu. Ini beda tanggal apa? Beda lah penetapannya. Sehingga contohnya pemerintah hari ini ada yang besok, selain dari pemerintah kita gitu ya, adalah organisasi gitu. Baik, maka bagaimana? Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang lebih selamat ikut pemerintah. Yang lebih selamat ikut apa? Pemerintah ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Amirul Mukminin yang memerintah kita. Sudah, kita ikuti pemerintah kita, yang mana mereka ya kumpulan, ada juga ulama-ulamanya gitu kan. Tidak sembarangan ketika menetapkan masuknya bulan dan juga keluarnya, itu enggak sembarangan ya. Itu lebih utama. Kalau seandainya ada yang mengikuti selain itu, ya sudah, gimana lagi, kita nggak bisa menjas gitu ya, nggak bisa. Kita hanya bisa menasihati. Lagi pula kalau masalah sembelihan kan tadi ya, longgar ya. Kalau kita yang ikuti pemerintah longgar jadinya. Seperti itu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslim ini. Masih sering terjadi, sehingga banyak perpecahan di antara kaum muslimin. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sampaikan al-aula lil mudahi an yadhbaha udhiyatahu bi nafsihi in kana yuhsinu dzabh. Yang lebih utama, seseorang menyembelih kurbannya sendiri. Ini lebih utama. Kalau seandainya dia bisa, kalau dia paham, maka dia lebih utama. Kenapa? Karena menyembelih itu, berkurban itu adalah ibadah besar. Ibadah yang besar, sehingga kalau seandainya dia yang langsung mengeksekusi itu lebih bagus. Ini yang lebih utama, lebih afdol. Tapi kalau seandainya nggak bisa, wah saya nggak bisa, dan saya nggak mau repot, pokoknya serahkan aja ke panitia. Ya nggak masalah, boleh. Tidak masalah, diserahkan ke panitia. Jadi sebagai wakil dia. Cuma tetap harus ditentukan ya. Ya nanti diserahkanlah, karena diserahkan ke panitia, nanti panitia yang menentukan, ini yang mengurus contohnya kurbannya bapak ini itu ono ini. Nanti yang ini tim ini ngurus ini itu, jadi jelas. Jadi apa? Jelas. Tidak masalah. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau pernah menyembelih kurban, kemudian beliau serahkan ke Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi diwakilkan ya kepada
Ali menunjukkan boleh, tidak masalah kita wakilkan. Karena mungkin tadi ya nggak bisa atau nggak mau repot, takut darah atau yang lainnya, maka nggak masalah. Tapi tolong diingat, ketika kita menjadikan orang sebagai wakil kita, maka sama dengan kita memperkerjakan orang tersebut. Ini tolong diperhatikan ya. Ini banyak orang kurang memahami dalam masalah ini. Ketika si sahibul kurban, ini orang yang berkurban, mewakilkan orang untuk mengurus kurban dia, maka berarti dia menjadikan orang lain sebagai ya, pekerja gitu ya, pekerja. Baik. Sehingga orang lain tersebut yang disuruh ngurus kurban dia berhak mendapatkan upah. Berhak mendapatkan apa? Upah. Tidak masalah. Tapi tadi upahnya bukan dari apa? Dari kurbannya, tapi dari uang dia sendiri, dari uang pribadi. Makanya kalau seandainya ada kumpulan panitia atau panitia gitu ya, mereka menerima, ayo Bapak Ibu ya kami menerima pengurusan kurban gitu ya. Biayanya per kambing contohnya atau per orang 100.000. Maka itu hak mereka. Itu hak mereka. Bahkan yang seperti ini lebih baik atau lebih bagus itu ya. Supaya apa? Dia tidak nanti mengambil sebagai upah dari hewan kurban. Dikasih. Dan jangan nanti orang mengatakan, masa bayar gitu kan? Kok masa bayar? Ya udah sampean yang nyembelih sendiri, ini kan kurban sampean gitu. Sampean itu nyuruh orang, memperkerjakan orang belepotan darah. Ya repot gitu kan. Maka mereka berhak untuk mendapatkan upah. Jadi upahnya tadi ya dari uang pribadi, bukan dari kurban. Baik, apakah nih kita bahas lebih dalam ya. Apakah si panitia ini boleh mengambil dari hewan kurban, makanya dari dagingnya? Maka perlu diingat, kalau sebagai upah tidak boleh. Kalau sebagai upah tidak boleh, tapi kalau dia terima sebagai hadiah atau sedekah tidak masalah. Hadiah atau sedekah tidak masalah. Emang apa bedanya? Nah, kadang gitu kan. Apa bedanya? Perlu diingat hadirin, kalau upah itu sudah terukur. Kalau upah itu sudah apa? Terukur. Anda contoh ini. Kamu kerja sama saya. Kita akan tanya kan, kerjanya apa? Terus gajinya berapa kan gitu kan? Udah terukur dia. Sudah terukur dan sudah ditentukan biasanya. Terukur dan sudah ditentukan. Ini kalau upah. Jadi kalau misalnya ada orang ini saya serahkan kurban saya ke sampean, terus oke, saya terima, tapi saya minta upah kepalanya gitu. Ini kepalanya, maka ini tidak boleh. Maka ini tidak diperbolehkan. Kalau sebagai upah, dia sudah minta terukur dan sudah ditentukan. Boleh kalau seandainya sebagai hadiah. Sebagai hadiah, contohnya si sahibul kurban ini dia menyatakan, "Pak, ini tolong urus kurban saya. Dah pokoknya saya hadiahin udah. Ya, daging udah saya hadiahin, nanti bagi-bagi aja." Maka enggak masalah. Nanti si wakilnya ini ya, panitia dapat dari situ. Dari situ. Baik. Dan ini diantara perbedaannya ya. Kalau tadi ya, kalau upah itu terukur, sudah ditentukan. Kalau nggak dikasih gimana? Anda kerja terus nggak dikasih upah. Anda kerja di sini nggak dikasih gaji gimana? Berhak nuntut nggak? Sampean kerja nih, terus sudah datang wayahnya gajian lah gitu ya. Anda berhak nggak nuntut? Berhak. Tapi kalau hadiah, berhak. Dan harus orang ngasih? Kan tidak.
Itu jadi ada perbedaan. Jadi kalau hadiah itu ya dikasih alhamdulillah. Kalau nggak dikasih layak apa boleh nggak marah? Kan ada kan orang yang boleh nih nggak dikasih berengut ya. Hah? Berengut. Jadi itu diantara perbedaan. Kalau upah tadi ya terukur, sudah ditentukan dan waktunya jelas. Kalau hadiah ya nggak terukur, terserah. Yang mau ngasih berapa terserah. Mau ngasih mau enggak ya terserah. Mau pas ngasih pun apanya yang mau dikasih terserah yang mau ngasih. Dan nggak perlu marah. Ya. Nggak perlu marah. Jadi intinya kalau seandainya sebagai bentuk hadiah tidak masalah, atau sebagai bentuk sedekah. Dan biasanya seperti ini ya. Ketika orang menyerahkan kurbannya betul-betul totalitas dilepaskan, dah terserah panitia dah. Pokoknya dibagi-bagi. Makanya sudah tidak masalah, panitia berhak. Cuman tolong wahai panitia, jangan mentang-mentang Anda panitia serakah gitu ya. Ya kan panitia gitu. Iya kami tahu Anda panitia. Jadi ya kami mengambil hadiahnya lebih banyak gitu. Ya banyak orang yang belum dapat gitu ya. Intinya dibagi rata aja lah. Dibagi apa? Dibagi rata seperti itu. Tapi kalau seandainya betul-betul lebih contohnya gimana? Boleh tidak? Ya boleh-boleh aja. Tapi itu bukan sebagai upah. Tapi sebagai hadiah. Kalau upah apa? Udah jelas, upah itu ada kesepakatan. Barangkali masih ada yang bingung gitu ya. Kalau upah itu ada kesepakatan. Anda kerja di sini ada kesepakatan? Ada kan? Nah itu upah. Jadi ketika gaji masuk ke rekening, apakah itu hadiah? Bukan hadiah. Itu ujrah ya, upah. Nah kalau hadiah ya dikasih alhamdulillah enggak ya udah gitu. Dan kita berhak nuntut. Nah kalau seandainya hadiah ya bukan ya. Dan nggak berhak nuntut. Baik. Ya bisa dipahami ya. Insyaallah bisa dipahami. Jadi boleh. Karena sering sekali ditanyakan kami panitia, terus di saat penyembelihan gitu kan. Kami biasanya masak gitu kan, nanti dimakan bareng-bareng. Maka kita katakan enggak masalah. Tidak masalah, yang penting selain panitia juga dapat juga gitu, maksudnya diikut sertakan. Tidak masalah. Karena itu bukan upah. Itu tidak lepas dari dua. Kalau tidak sedekah, sedekah. Enggak lepas dari itu. Enggak lepas dari itu. Baik. Karena enggak ada kesepakatan kan sebelumnya. Enggak ada kesepakatan. Lebih jelas lagi kalau seandainya si sahibul kurban udah pokoknya urus aja terus mau dimakan kayak. Ya bener, pokoknya urus aja. Ya sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tolong diingat, hewan kurban ini tidak boleh dijual ya. Hewan kurban tidak boleh dijual oleh sahibul kurban dan yang mewakilinya. Tidak boleh dijual oleh sahibul kurban dan wakilnya. Karena wakil ini posisinya seperti si sahibul kurban. Makanya nggak boleh ada upah di situ dari hewan kurban karena itu bentuk jual beli. Makanya dilarang ngasih upah dari hewan kurban. Upahnya dari selain hewan kurban. Jadi nggak boleh. Kita contohnya kurban nih, terus kita ambil sebagian, terus ada yang nawarin, sampai kurban nggak? Kurban. Tak tuku, saya beli 20 kilo. Maka nggak boleh. Karena ini sudah Anda serahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sedekahkan di jalan Allah. Dan sedekah di jalan Allah tidak boleh ditarik lagi. Sesuatu yang sudah kita sedekahkan tidak boleh kita tarik lagi. Nabi SAW mengatakan al-aidu fi hibati kata Nabi SAW kal kalbi yaqiu summa yal'aq qayuh atau kama qala Nabi SAW summa yaudu ala qayh. Nabi SAW mengatakan orang yang menarik kembali pemberiannya, ya sedekahnya atau hadiahnya, maka seperti anjing katanya, yang muntah kemudian dimakan lagi muntahnya.
Dan ini adalah permisalan yang sangat buruk. Kalau ada perbuatan pelakunya itu diserupakan dengan hewan, maka perbuatan tersebut haram. Kalau ada perbuatan yang pelakunya diserupakan dengan hewan, dengan binatang, maka perbuatan tersebut haram, tidak boleh kita lakukan. Kita nggak boleh sholat, kita nggak boleh sujud dalam keadaan tangan kita apa? Menempel. Ya begini gitu ya, bukan diangkat, kita tempel. Nggak boleh, kenapa? Karena Nabi serupakan dengan anjing. Nggak boleh juga ketika sholat kita copot, nggak tumanina kayak burung gitu ya. Ini diharamkan. Dan juga kita nggak boleh mendahului imam, nanti kayak himar, keledai. Ini nggak boleh, diharamkan. Jadi jangan kita jangan kita jual. Kecuali kita dapat hadiah, kita nggak kurban, kita nggak kurban, atau kita dikasih dari kurban orang lain, bukan dari kurban kita, maka nggak masalah. Kita jual. Yang nggak boleh dijual tuh hewan kurban kita, dijual oleh kita atau yang mewakili kita. Tapi kalau orang yang udah dapat nih Pak, ini ada hewan kurban dari Masjid Al-Muhajirin ya. Ya udah silakan, mau Anda makan silakan, mau Anda jual silakan, karena mungkin nggak doyan daging, nggak masalah. Tidak masalah. Atau kita kurban hewan kurban kita, pas kita pulang cuti, kita dapat dari masjid mana gitu. Mau kita jual, boleh, nggak masalah, karena ini bukan hewan kurban kita. Ya, jadi yang nggak boleh itu kita dan yang mewakili kita. Yang mewakili kita siapa? Ya tadi orang-orang tadi, panitia tadi. Jadi panitia nggak boleh menjual sesuatu dari hewan kurban. Nah sering nih panitia udah kong kali kong gitu ya. Pokoknya nanti kulitnya maksudnya kita jual kan. Nanti itu dijual nanti bagi hasil. Ini panitianya harus belajar ini. Ini banyak kayak gini. Makanya saya udah sampaikan ya kalau nggak salah ya di sesi sebelumnya, panitia harus belajar, lebih berhak belajar supaya tidak melakukan kesalahan. Ya jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan. Sering terjadi Pak. Jadi kumpulkan kulit-kulitnya, akhirnya nanti ngentit gitu kan. Karena udah kali kan, pokoknya nanti kulitnya, jeroannya apa segala macam gitu ya. Wah, harus disisihkan. Ya kok ini kemana ini? Dalemannya atau buntutnya atau apa? Oh nggak ada. Ternyata sudah dikorupsi. Emang mata korupsi ini. Naudzubillah ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Kita seperti itu. Daripada makan harta haram ya, lebih baik tinggalkan. Jadi jangan dijual. Saya ulangi, jangan dijual, kan diharamkan. Kecuali dapat dari orang lain ya, boleh, nggak masalah, silahkan dijual. Makanya kalau ada orang ngasih kurban hewan gitu, ngasih daging, udah terima aja dah. Meskipun nggak doyan, ini kasih ke tetangganya atau nanti jual, gitu ya. Seperti itu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita bahas tadi boleh mewakilkan orang. Disunahkan hadirin yang dimuliakan Allah, kita cepat ya. Disunahkan bagi sahibul kurban, dia bagi ya hewan kurbannya menjadi 3 bagian ya. Artinya sepertiga untuk dimakan. Ada 2 hadis ya, ada 2 hadis. Di salah satu menyatakan sepertiga dimakan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga disedekahkan. Hadis yang satunya atau riwayat yang satunya sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Intinya terserah Anda. Mau Anda ambil semua buat keluarga ya nggak masalah. Atau setengah ya 50%-nya gitu ya. Anda ambil terus sisanya udah terserah, bagi tuh panitia ya, bagi. Ini saya bayar Anda kan udah dibayar nih, udah tanah bagi-bagi. Nggak masalah. Atau 70%-nya Anda ambil, 30%-nya bagi-bagi sana ya, silahkan, tidak masalah.
Jadi sangat salah dan kelihatan sekali tidak berilmunya kalau ada panitia menyatakan sahibul kurban nggak boleh makan kurbannya. Ini ada Pak ini. Ya Allah, kasihan sekali orang-orang makan makan, dia nggak makan gitu ya. Padahal dia lebih berhak. Dia lebih berhak. Makanya Pak kalau lagi di kampung, udah sembelih sendiri aja lah. Terserah orang mau ngomong, kok nggak berkurban dia? Enggak, kamu nggak harus tahu. Saya ibadah itu kamu nggak harus tahu kan ini. Udah ayo kita kurban, kita kumpulin keluarga kita. Keluarga kita lebih berhak. Dan kalau mau sedekah ke keluarga lebih utama. Iya. Jadi ayo kumpul kakak, adik, bibi, paman kita ngomong, ayo kita sembelih bareng-bareng dah. Pokoknya kita semua panitianya gitu ya. Udah nanti makan nyantai bareng, wah kumpul enak banget itu, silaturahim dapat, sedekah dapat, hadiah dapat. Gitu. Ya, dapat semua. Ya. Jadi lebih utama sudah saya sampaikan tadi, lebih utama kita sendiri yang nyembelih sudah. Boleh ke panitia kalau tadi nggak mau repot, nggak mau ribet, jelimet gitu ya, nggak mau. Tapi kalau Anda nggak, saya sendiri, ya saya mau kurban sendiri udah. Soalnya sering nggak kebagian, kadang-kadang kan gitu ya. Sering nggak kebagian, padahal udah dipesenin panitia. Ada yang kayak gitu. Ya sudah, nggak masalah. Makan sendiri nggak masalah. Anda makan, kemudian Anda sedekahkan nanti sama keluarga gitu ya. Masalah. Mereka lebih berhak. Jadi jangan sampai kita berkurban, contohnya di kampung ya, keluarga kita malah nggak dapat gitu ya. Sedekahkan ke mereka. Kita kurban, ya kita sembelih, terus kita bungkus-bungkus kasih keluarga kita yang nenek kita kayak kita. Ya. Kemudian paman, bibi, adik, kakak kasih. Mereka lebih utama. Karena kata Nabi SAW, as-sadaqah lil qarib, sadaqah wasilah. Sedekah kepada karib kerabat, kepada saudara itu kepada orang yang punya ikatan rahim itu double pahalanya. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Ya. Jadi jangan sampai kurban kita enggak dirasakan oleh saudara kita gitu ya. Oleh orang lain yang jauh yang dapat. Ya meskipun sah-sah aja ya. Tidak berdosa, cuman harus ada skala prioritas gitu ya. Ya saran saya gitu, kalau di kampung Anda punya kambing contohnya mau kurban, lo kurban sendiri aja, udah potong, udah mungkin tutup gitu ya, tutup gitu ya. Nanti keluarga diundang seperti itu. Ya tetangga juga dapat lah itu, ya. Dapat, diajak juga supaya makan nyate bareng, makan enak beneran. Enak. Jadi salah besar ya tadi sudah saya sampaikan kalau seandainya dinyatakan sahibul kurban nggak boleh makan dari hewan kurban ini, entah dari mana dia dapatnya. Nggak betul. Berbicara agama tanpa ilmu ini dosa besar. Tidak diperbolehkan. Baik. Itu terkait dengan pembagian hewan kurban. Kalau ada yang bertanya, apa bedanya sedekah sama hadiah? Kan tadi kita sampaikan, sebagian ulama berdasarkan riwayat hadis, sebagian dimakan, sebagian disedekahkan, sebagian dihadiahkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tolong diingat di antara perbedaan yang sangat jelas dari hadiah dan sedekah. Kalau sedekah itu lebih utama ya sedekah itu semakin tidak diketahui yang memberi, semakin tidak diketahui yang memberi, maka itu lebih utama. Itu sedekah ya. Sedekah itu semakin tidak diketahui, semakin bagus. Itu kalau sedekah. Kalau hadiah itu semakin diketahui, yang memberi semakin bagus. Jadi kalau hadiah itu ditampakkan. Makanya kalau kita mau ngasih sesuatu, kita niatnya apa nih? Ya semuanya bagus, semuanya ini ya memberi gitu kan di jalan Allah, berinfak di jalan Allah. Iya. Tapi tadi kalau kita sedekah, bagusnya diam-diam. Semakin nggak ketahuan, semakin utama. Ini kalau sedekah. Tapi kalau hadiah, maka semakin ketahuan semakin utama. Kenapa? Karena hadiah itu tujuannya menyenangkan orang yang diberi. Dan dia tahu kita yang memberi, sehingga semakin erat hubungan kita dengan dia. Ya. Dengan apa? Dengan dia. Dia siapa? Ya tetangga orangnya. Atau anak tetangga. Ya itulah. Baik, jadi itu hadiah ya. Maka kalau kita mau ngasih sesuatu ke kawan kita, ya kita sampaikan itu hadiah ya. Hadiah. Itu termasuk
infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dibedakan ya. Kalau sedekah dah. Udah kasih aja, kita enggak tahu. Contohnya kita bawa ke hewan kurban kita, daging ya. Terus ada rumah, udah kita langsung taruh aja, udah kita pergi. Nah, itu sedekah. Itu apa? Sedekah. Dan tidak masalah, enggak harus orang tahu. Enggak harus orang tahu itu dari mana gitu, enggak harus. Yang penting tersampaikan. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah kita sampaikan tadi bahwa tidak boleh ngasih upah dari hewan kurban kepada si jazar ya, tukang jagal. Baik, dan saya ingatkan, ini sudah banyak sebetulnya peringatan ini. Ketika kita hendak berkurban, maka di saat bulan Dzulhijjah sudah ditetapkan, maka tidak boleh memotong rambut dan juga kuku ya, tidak boleh. Rambut di sini umum ya, artinya bulu lah gitu. Ini jangan sampai ntar nanya ketek gimana, ketek bulu keteknya sama aja ya. Kumis, enggak, jangan. Ya, bulu-bulu yang lain, terus kuku tidak diperbolehkan sampai si hewan kurbannya disembelih. Baik, itu terkait dengan 10 Dzulhijjah. Ya. Ini terkait dengan penyembelihan juga. Kita bahas hadirin. Sadeh. Ketika menyembelih disunnahkan untuk menyebut nama sahibul kurban, disunnahkan. Tidak wajib, tidak harus ya, disunnahkan. Yang harus itu bismillah. Yang wajib itu bismillah karena ini syarat sah. Adapun setelah itu bismillah, Allahu Akbar, terus ya Allah ini dari fulan. Itu sunnah saja. Tidak masalah kalaupun tidak disebut dan Allah tahu kok. Meskipun kita enggak sebut, Allah tahu ini kurban siapa, Allah tahu. Jangan meragukan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini bismillah, Allahu Akbar. Kalau mau sebut ya Allah hadza min fulan. Ya Allah ini dari saya untuk saya. Dari saya dan juga dari keluarga saya gitu ya. Bismillah dulu ya, bismillah terus sebutin tadi. Sebenarnya ulama ada yang mengatakan ya salawat juga gitu ya. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah ini dari fulan, enggak masalah. Ya jadi kalau harus tidak, kalau wajib tidak, yang wajib itu bismillah. Dan saya tekankan ini awas ya, si tukang sembelih ini, tukang jagal ini jangan sampai enggak ngucapin bismillah, karena bismillah itu syarat sah. Kalau seandainya dia tidak ucapkan bismillah, tidak sah itu hewan. Kalau mengatakan dalam Al-Quran, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi. Janganlah kalian makan hewan yang ketika disembelih tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sah. Enggak sah sembelihannya. Kalau lupa gimana? Kalau sengaja oke, jelas ya dia berdosa. Kalau lupa bagaimana? Sebenarnya ulama ada yang mengatakan ya, kalau lupa ya dimaafkan. Enggak masalah. Tapi yang sahih enggak. Tidak hadirin. Ya. Yang sahih apa? Tidak, karena dia meninggalkan syarat makmur. Bukan syarat matruk. Wah, ini panjang lagi saya jelaskan nanti. Syarat makmur. Jadi syarat makmur itu tidak dimaafkan lupanya. Jadi gini, dalam syariat kita itu saya jelaskan aja enggak apa-apa ya. Di dalam syariat ini tidak lepas dari makmur dan matruk. Makmurat dan matrukat. Makmurat itu sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang harus diadakan, dikerjakan, diucapkan, pokoknya itu makmurat. Kalau matrukat, sesuatu yang diperintahkan untuk dibuang, ditinggalkan, dijauhi, dihilangkan, itu matrukat. Tolong ingat dulu. Ada makmurat, ada matrukat. Makmur, matruk. Enggak usah ada ininya deh. Enggak usah jamak lah. Makmur, matruk. Kalau makmur sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang dituntut untuk ada, untuk dikerjakan, untuk dilakukan, untuk diucapkan. Kalau ucapan. Kalau matruk sesuatu yang diperintahkan untuk ditinggalkan,
dilarang gitu, dijauhi, dihilangkan. Tapi saya tanya, mana makmur, mana matruk? Coba. Najis. Makmur, matruk? Matruk diperintahkan untuk dihilangkan. Baik. Baca Al-Fatihah di dalam sholat? Makmur. Puasa? Makmur. Zina? Bukan makmur. Nggak ada perintah untuk berzina. Ya. Jelas ya. Maling, ngerampok, matruk. Ya tadi baca Al-Fatihah. Wudu. Makmur. Wudu itu makmur. Bismillah. Ya, kita diperintahkan untuk mengerjakan. Nah, syarat makmur tidak, ini kita bahas usul fikih. Syarat makmur tidak dimaafkan lupanya. Syarat makmur itu harus ada. Kalau syarat matruk ketika lupa dimaafkan. Kalau syarat matruk, makanya begini. Kalau ada orang dia sholat Allahu Akbar, dia sholat, terus pas Assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah belum wudu. Salatnya batal. Salatnya enggak sah. Ya, salatnya enggak salah. Sekarang saya contohkan ini. Udah salat, Allahu Akbar, ya. Assalamualaikum, terus dia lihat di pakaiannya ada najis. Di pakaiannya ada, dia enggak tahu ada najis. Cuman perasaan dia kayak ada aneh-aneh ya, bau aneh gitu pasal. Cuman dia enggak tahu. Assalamualaikum. Para ulama menyatakan sah salat. Nabi SAW pernah, beliau sholat jadi imam, kemudian di saat 2 rakaat atau 3 rakaat beliau melepas sendal beliau. Kemudian para sahabat pun melepas sendal. Ketika selesai sholat, Nabi bertanya, kenapa kalian lepas sendal kalian? Karena kami melihat kau, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW beliau sampaikan bahwa Jibril datang memberitahu bahwa di sendal itu ada najis. Kemudian Nabi lepas dan Nabi lanjutkan sholatnya. Kalau seandainya rakaat pertama, rakaat kedua yang ada najisnya di pakaian yang beliau pakai, itu tidak sah, tidak mungkin Nabi lanjut. Sehingga dari sini kata para ulama, kesimpulannya istinbatul ahkam, bahwa orang yang lupa, orang yang tidak tahu ketika sholat lalu salam ternyata ada najisnya, sah sholatnya. Sah sholatnya. Tapi kenapa? Ini kan syarat kan? Najis itu kan tidak ada najis itu kan syarat sholat, ya kan? Syarat. Dan wudu pun syarat salat. Kenapa ketika ini tidak dimaafkan, ini dimaafkan? Tadi kaidahnya dalam ilmu fikih, karena syarat makmur tidak dimaafkan. Kalau syarat matruk dimaafkan ketika lupa. Nah, bismillah itu syarat makmur. Makanya ketika orang enggak bismillah, enggak dimaafkan sehingga enggak sah. Enggak sah sembahyang. Jadi ini pendapat yang sahih. Ini pendapat yang sahih. Maka hati-hati. Jangan sampai banyak bismillah. Lagi bismillah. Waduh lupa. Nah, ini ya udah. Gimana? Ya udah dikubur. Waduh, mubazir. Tolong diingat, tidak ada kata mubazir dalam perkara haram. Tidak ada kata mubazir. Anda ada tuak di rumah 1 jerigen, terus besoknya tobat. Waduh gimana nih mubazir ini? Tak dulu ini. Dijual gitu. Enggak, buang. Saya hadiahin. Ya enggak boleh, Anda berdosa nih. Ya udah buang, enggak ada kata mubazir dalam sesuatu yang haram. Ini haram nih. Ya paling kulitnya lah ya. Kulitnya disamak ya. Kulitnya doang. Selain itu enggak boleh karena itu termasuk bangkai. Karena bangkai itu kita tahu sudah hewan yang disembelih tidak secara syar'i. Ya, hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ini tidak syar'i, tidak ada bismillahnya, enggak syar'i. Maka bismillahnya minimal bismillah kalau enggak hafal nama-nama sahibul kurban. Kan sapi biasanya kan itu kan banyak 7 ya. Sapi 7. Ya Allah, dan ini udah fulan siapa ini panjang banget ada binnya lagi kadang.
Nggak harus padahal. Udahlah, bismillah ya, khalas, selesai. Allah tahu, ya Allah udah engkau tahu, ya saya nggak tahu juga, Allah tahu ini apa isinya gitu, siapa nama-namanya Allah tahu. Baik. Terakhir saya ingatkan, karena ini penting untuk kita ketahui dan sebetulnya sudah tahu gitu ya. Cuman saya ingin tekankan lagi, unta dan sapi hanya untuk 7 orang ya. 7 orang dan keluarganya. 7 orang dan keluarganya. Kambing untuk 1 orang. Itu harus diingat. Jadi kalau seandainya ada sekolah urunan, kita beli sapi kurban. Yang urunan santri atau anak-anak mahasiswa gitu ya, 300 orang. Maka ini bukan kurban namanya. Dan sembelihan ini karena nggak memenuhi syarat. Terus gimana solusinya? Udah, itu hadiah aja. Kumpulin itu sebagai hadiah, nanti berikan ke siapa? Sapinya ini untuk pak kepala sekolah, untuk ini itu gitu ya, 7 orang ada. Oke, itu solusinya. Itu solusinya. Jadi kalau semuanya atas nama anak sekolah dari sekolah ini berkurban berjumlah 300 orang, ya ini bukan kurban ya. Ini biasa aja, bukan kurban ini. Karena syaratnya 7 ya. Hanya 7 orang. Hanya 7 orang. Dan saya ingatkan, untuk satu sapi itu 7 orang itu artinya 1 orang bersama keluarganya. Udah cukup. Keluarganya itu ikut serta dalam pahala. Tapi boleh nggak kalau ada keluarga nih? Jadi bapak, ibu, kemudian ada anaknya 5. Boleh nggak atas nama mereka semua? Ya boleh aja. Tapi lebih utama kasih saham gitu bagi orang yang nggak kurban. Karena kita sebagai kepala keluarga itu ya, ketika berkurban, ini nih udah untuk kita dan keluarga kita, udah semua keluarga kita. Cuman nggak masalah kalau ada keluarga kita yang lain mau kurban juga. Anak kita mau kurban, ya udah nggak masalah. Kurban juga double. Jadi nggak harus setahun sekali gantian. Tahun ini bapak yang kurban, dan besok ibu yang kurban. Nggak harus bapak yang kurban, semuanya udah dapat. Maksudnya semua itu udah ikut serta dalam pahala. Cuman boleh kalau seandainya semuanya, Pak kita sokongan Pak, kita berkurban, Bapak 3 juta, Ibu 3 juta, adik kakaknya itu juga beli sapi. Ya nggak masalah. Tidak masalah. Baik, itu terkait dengan jumlah orang ya. Wallahu a'lam bishawab, ya sudah habis waktu kita. Semoga yang ringkas ini terkait dengan hewan kurban bermanfaat, jadi bahan bekal ya, ini jadi bekal kita ketika nanti datang masanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan hadirin? Jelas ya? Udah pada ngantuk juga ya. Baik. Allah taala alam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.